Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Kita renungkan kebaikan Tuhan. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menolong kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Nas pembimbing kita terdapat dalam Mazmur pasal 105 ayat 4 sampai 5. Mazmur pasal 105 ayat 4 sampai 5. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin, firman Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Mohon turunlah atas kita sekalian anugerah sejahtera dan pimpinan dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Masih ada sukacita? Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian anggur baru. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dengan sorak-sorai. Guru tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembalasan tiba. Telah dosa dibakar, mari bersorak berpuja. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urat itu umatnya nyata kuasa. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urat itu umatnya nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya, mari kita duduk memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah kasih setiamu dalam kehidupan kami.
Engkau tak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami masih bisa datang untuk menyembah memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama dengan yang lain, namun kami tahu bahwa Engkau Allah yang melihat hati kami Tuhan, melihat hati yang sungguh-sungguh datang di hadapan-Mu, memiliki kerinduan untuk datang bersekutu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan merenungkan, membaca, belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah jadi hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bersama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh GI Bambang Susianto STH. Namun sebelumnya, mari kita menyanyikan bagaikan tanah kering.
Kepada hambanya, yaitu Bapak Susianto, saya persilakan. Shalom, saya menyapa kepada kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan bahwa kesempatan ini kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali. Baik, sebelum kita bersama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata ya Bapa, pemeliharaanmu boleh kami rasakan setiap saat. Terlebih dalam kesempatan yang indah ini, kami boleh bersama-sama kembali memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami harus lewat video ini, tetapi tidak membatasi diri kami untuk sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Berkati kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati dan kuasai hamba-Mu juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya adalah berasal daripada Engkau. Dan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar dan melihat video ini, dimanapun, biarkan kami boleh bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Saya menyapa dari tempat ini, Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, apa kabar? Kau dan aku dahsyat karena Kristus, begitu ya. Kita selalu dahsyat karena Kristus. Saya ingin menyampaikan dari tempat ini, Bapak Ibu, kurang lebih kita sudah berapa minggu ya tidak saling bertemu, ya. Hampir 2 bulan begitu kurang lebih ya. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, biarkan ini menjadi satu pokok doa kita bersama, bahwa dengan adanya virus corona setidaknya terus boleh membangun hubungan kita lebih intim dan dekat dengan Tuhan. Bahwa percayalah virus corona ini segera berlalu, pintu gereja boleh segera terbuka dan kita bersama-sama boleh ibadah di gereja kembali bersama-sama memuliakan nama Tuhan yang pastinya. Amin. Saya juga selalu berdoa supaya Tuhan terus berkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, keluarga, usaha pekerjaan, perekonomian dan lain sebagainya. Amin. Kita harus berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Kalau berharap kepada manusia, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui pengalaman kehidupan yang terjadi dalam hidup kita mungkin belakangan ini, marilah senantiasa membawa diri kita untuk semakin intim dan dekat kepada Tuhan. Jangan semakin jauh dan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan rindu disembah oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau dekat dan mengenal Dia. Amin. Dan marilah kita kalahkan kuasa iblis. Saudara, kita harus percaya saudaraku bahwa iblis akan dikalahkan ketika banyak anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan. Ya. Mungkin iblis awal mulanya sangat sukacita, wah gereja ditutup. Tetapi saya percaya ya, seperti ilustrasi-ilustrasi dalam YouTube saya menonton Bapak Ibu, tadinya iblis sangat senang sekali ketawa begitu ya, karena melihat anak-anak Tuhan tidak bisa ke gereja, pintu gereja sementara ditutup ya. Tetapi saudaraku, singkat cerita ya, iblis menjadi sedih. Kenapa sedih? Karena di setiap rumah ada anak-anak Tuhan, ada keluarga-keluarga anak-anak Tuhan yang boleh menyembah Tuhan. Iblis dikalahkan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya akan membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu boleh membacakan ayat yang genap, demikian seterusnya hingga sampai ayat yang ke-13 kita akan baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13 saja. Begini bunyi firman Tuhan, Pentakosta.
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semuanya yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Kita baca bersama. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang membaca, terlebih daripada itu kita yang merenungkan, dan lebih daripada itu yang menjadi pelaku akan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pada kesempatan yang indah ini saya ingin memberikan tema Roh Kudus yang dijanjikan. Siapa yang menjanjikan? Yang menjanjikan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya. Satu peristiwa kalau kita mengingat dari kisah-kisah sebelumnya bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, saudaraku. Tuhan Yesus tidak menjadikan umatnya, tidak menjadikan anak-anaknya, tidak menjadikan murid-muridnya yatim piatu. Tetapi Yesus Kristus akan mencurahkan Roh Kudus ataupun Roh kebenaran itu untuk memberikan kekuatan iman kita supaya kita boleh mengenal Yesus Kristus dengan lebih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan dari mimbar ini bahwa hari ini atau minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Dalam bahasa Yunani Pentakosta itu adalah Pentekoste. Ya, di mana memperingati hari ke-50 setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Jadi dihitung dari mulai kebangkitan Yesus Kristus itu saudara sampai hari ini ya memperingati ke-50 hari, yaitu Pentekoste. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam perjanjian lama kalau berbicara tentang Pentakosta, ini tidaklah sesuatu kalimat yang asing, saudara. Ya, karena dalam perjanjian lama, saudaraku, ya, hari Pentakosta itu biasanya adalah hari bagaimana mereka orang-orang dalam perjanjian lama memperingati hari raya panen, saudaraku. Selain itu juga, saudaraku, mereka memperingati bagaimana pada waktu itu Tuhan Allah mempercayakan 10 hukum Taurat ya kepada siapa? Musa yang waktu itu. Ini dalam perjanjian lama. Tetapi berbeda pemahamannya saudaraku bagi kita orang-orang percaya yang saat ini saudaraku perjanjian baru mengajarkan saudaraku bahwa Pentakosta di mana dirayakan sebagai ya pencurahan Roh Kudus. Selain daripada itu saudaraku, sebagai tanda bahwa Allah terus hadir dan menyertai perjalanan umat yang dikasihinya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, seperti awal tadi saya sampaikan,
bahwa Yesus Kristus ketika ia bangkit, ia pun tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja, meninggalkan orang-orang percaya begitu saja. Yesus menemui dan menunjukkan apa yang telah terjadi, saudara, sehingga orang lebih percaya dan mau percaya terus kepada Dia. Terlebih daripada itu, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia juga mempercayakan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Pentakosta adalah satu peristiwa penting sebenarnya bagi kita orang percaya. Karena Roh Kudus itu nyata dan ada di dalam setiap pribadi kita orang-orang percaya. Dan setidaknya kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya, saudaraku, ketika Roh Kudus boleh memenuhi setiap hati kita, pribadi kita masing-masing, kita tidak akan pernah takut untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di luar sana bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya melihat satu cuplikan khotbah salah satu pendeta mengatakan, semua orang Kristen itu ada namanya Roh Kudus. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus? Ibarat seperti air. Ya, air yang diisikan di gelas, tetapi tidak diisi penuh. Ya, sudah ada airnya, tetapi airnya tidak penuh. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam setiap pribadi kita orang-orang percaya juga ada Roh Kudus. Tetapi apakah Roh Kudus itu sungguh-sungguh meluap dalam diri kita? Penuh dan ada dalam diri kita, sungguh-sungguh boleh menyatakan kebenaran Tuhan dalam diri kita. Dan sehingga banyak orang lain boleh terberkati dengan kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kalau saudara mau membuka dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, cukup menjelaskan bagaimana Yesus Kristus akan menyatakan roh kebenaran yang adalah Roh Kudus itu untuk setiap umatnya, setiap orang-orang percaya. Dan secara khusus pada waktu itu memang dalam pengajarannya kepada murid-muridnya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, baik kita akan melihat satu pembahasan dari Kisah Para Rasul tadi, saudara, ya. Kisah Para Rasul tadi pasal yang kedua, saudaraku, menjelaskan bagaimana ketika tiba hari namanya Pentakosta. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika tiba hari Pentakosta, berarti hari Pentakosta itu sudah ada sebelum dicurahkan Roh Kudus. Bukan dicurahkan Roh Kudus baru ada namanya Pentakosta, tidak seperti itu. Iya, Pentakosta itu sudah ada. Makanya daripada itu, saudaraku, saya seperti tadi menyampaikan dari yang pertama tadi, saudaraku, dalam Perjanjian Lama istilah kata Pentakosta itu sudah ada. Iya. Orang-orang zaman dulu, Pentakosta itu adalah memperingati hari raya bagaimana mereka setelah panen. Mengingat atau memperingati juga tentang bagaimana Tuhan pada waktu itu mempercayakan 10 hukum Taurat, saudara. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya, kita bisa melihat dari firman Tuhan tadi, saudaraku, Pentakosta ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua, saudaraku, ada sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mungkin kalau kita bisa belajar atau melihat dari satu kalimat ini, satu kebiasaan yang dilakukan orang-orang pada waktu itu ketika hari Pentakosta mereka harus berkumpul, begitu ya. Dan memang satu kenyataan mereka berkumpul pada waktu itu ketika hari Pentakosta. Dan kita bisa melihat ayat yang kedua, tiba-tiba, saudaraku, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras sekali. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita bayangkan saja lah ya, kalau namanya firman Tuhan mengatakan anginnya keras seperti apa, ya mungkin dan sebagainya nggak tahu. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan suatu bunyi seperti tiupan angin keras, saudara. Dan lidah-lidah seperti nyala api, saudaraku, bertebaran dan hinggap kepada orang-orang yang ada di situ.
para rasul, secara khususnya murid-murid Tuhan Yesus. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ya, kalau kita bisa melihat mereka akhirnya mengatakan dengan bahasa lain yang tidak menjadi bahasa mereka yang sebelumnya. Satu peristiwa ini, saudaraku, kalau kita bisa terus pelajari, ya, di mana orang-orang pada waktu itu yang pastinya tercengang dan bingung dong. Kok tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus ke-12 rasul ini kok berbicara dengan bahasa yang lain seperti itu. Ya. Saya terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya menyampaikan dari tempat ini. Roh Kudus menuntun para rasul ceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Saya terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita, berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak hinggap dan tidak ada pada diri seorang hamba Tuhan saja, tidak, tetapi kepada setiap kita orang-orang percaya ada Roh Kudus. Apakah kita cukup memahaminya hal itu? Marilah kita bersama-sama semakin percaya bahwa Roh Kudus ini menjadi satu pribadi yang mendorong diri saya untuk semakin dan saudara semakin percaya kepada Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun kalau kita bisa melihat memang pada waktu itu kita bisa melihat ya di sini ada sedikit masalah karena ada orang-orang Yahudi yang saleh, mereka tidak percaya. Kenapa seperti ini? Kenapa jadi seperti ini? Bahkan menganggap mereka itu mabuk kan seperti itu. Ya. Kalau kita bisa melihat selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-14, bagaimana ya Petrus menjawab bahwa orang Yahudi semua yang ada di Yerusalem, Petrus jawab semuanya. Ya, bahwa mereka itu tidak mabuk. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang bagian ini sesuatu yang sungguh luar biasa, yang setidaknya memberikan pemahaman kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus terangkat ataupun Tuhan Yesus naik ke surga, Ia mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara. Dari peristiwa Yesus Kristus naik ke surga, Ia juga mengembuskan roh kebenaran kepada murid-muridnya. Supaya apa, saudaraku? Supaya melakukan tugas yang tertunda karena Yesus Kristus harus kembali ke surga. Dan tugas atau amanat itu diberikan kepada setiap saya dan saudara untuk mengerjakan tugasnya. Maukah saudara? Atau masih ragukah saudaraku? Saya ini tidak bisa apa-apa. Saudara, saya menyampaikan dari tempat ini, percayalah, Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan ada dalam diri saya dan saudara. Bagaimana supaya kita bisa dan berani untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di luar sana, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin. Selain daripada itu, saudara, saya menyampaikan dari tempat ini bahwa Roh Kudus yaitu membawa pengenalan yang benar akan Kristus. Selain daripada itu juga meneguhkan iman kita orang-orang percaya itu semakin teguh dan percaya kepada Yesus Kristus. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Di luar daripada Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Sudah ketemu? 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Ini seperti tadi saya sampaikan bahwa Roh Kudus satu pribadi yang Tuhan percayakan menjadi bagian Tritunggal daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Kita bisa melihat ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain daripada roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang dapat di dalam diri Allah selain daripada roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang dikaruniakan oleh Allah ada dalam diri kita orang percaya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah dalam diri kita, yaitu keselamatan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah menjadikan kita yatim piatu. Dan saya juga mengajak kita saudaraku pada kesempatan ini, ayo kita bersama berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus, hidup saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, percayalah saudaraku, saudara-saudara dimanapun, kapanpun, dan apapun yang saya dan saudara lakukan, kita tetap menjadi berkat bagi orang di luar sana. Roh Kudus yang akan memenuhi seluruhnya, seutuhnya kehidupan saya dan saudara, sehingga kita terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal duniawi menjadi nomor yang kedua, bukan menjadi yang nomor satu. Tetapi kalau hidup kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saudaraku, saya percaya mungkin saudara akan lebih mengutamakan hal-hal duniawi daripada hal-hal rohani. Baca Alkitab, nanti masih ada waktu. Berjalannya waktu akhirnya lupa sampai malam. Malam sudah terlalu capek, tidur sudah sampai pagi lagi. Untung-untung pagi masih bisa buka mata. Kalau tidak bisa buka mata lagi, kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita tidak sempat membaca firman Tuhan. Berdoa, nantilah masih ada waktu. Berdoanya nanti aja. Roh Kudus sudah mengingatkan kita itu. Berdoa, nanti sajalah. Berjalannya waktu karena sibuk, gak sempat berdoa. Sudah terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini masih hal-hal sederhana yang harusnya sering saya dan saudara lakukan dalam hidup ini. Bagaimana jika Tuhan percayakan roh yang ada dalam diri saya dan saudara, roh yang memberanikan diri saya dan saudara untuk memberitakan Injil? Maukah kita betul-betul melakukan waktu dan kehidupan kita menyaksikan Yesus kepada orang di luar sana, sehingga mereka percaya kepada Yesus? Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Dengan kuasa yang daripada Tuhan, karena kita tidak sanggup dan tidak mampu mengubahkan manusia. Biarkan Roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya dan saudara, untuk memampukan diri saya dan saudara menceritakan, menyaksikan Kristus dalam hidup kita ini. Sehingga orang-orang yang boleh mendengarkan kesaksian apa yang kita saksikan kepada mereka, mereka juga boleh menerima Yesus Kristus. Karena kuasa Yesus Kristus atau kuasa Roh itu sendiri bekerja. Amin. Terakhir mari kita bersama buka Kisah Para Rasul pasal 4. Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, begini bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau berbicara tentang Roh Kudus, setiap orang punya penafsiran yang berbeda-beda. Ya. Bahkan ada orang yang saling memperdebatkan begitu antara gereja karismatik dan Protestan. Ya. Tetapi bagi saya, saudaraku, tidak perlu diperdebatkan. Ya, setiap pribadi kita harus dengan cara yang benar memahami tentang konsep Roh Kudus. Ya. Ada orang yang membahas ataupun menjelaskan Roh Kudus itu harus dengan berbahasa Roh Kudus. Ya, nggak tahu berbahasa Roh Kudus yang bagaimana. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku, yang dikatakan dengan jelas seperti ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Garis bawahi kalimat penuh dengan Roh Kudus. Ya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau pribadi saya dan saudara ada Roh Kudus, masih ada. Dan kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saudaraku. Kita penuh dengan Roh Kudus. Saya percaya dan saudara percaya perlu
Saya percaya bahwa kita mampu dengan penuh keberanian menyaksikan Yesus dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menuntun saya dan saudara untuk melakukan kebenaran. Maka daripada itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya ingin mengajak dari tempat ini melalui momen Pentakosta, mengingat bagaimana hari ke-50 Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan ini menjadi satu momen yang luar biasa, dipercayakan kepada saya dan saudara orang-orang percaya yang menerima Roh Kudus itu juga. Dan biarlah Roh Kudus itu sungguh-sungguh memenuhi hati saya dan saudara, memenuhi kehidupan saya dan saudara, sehingga dengan penuh keberanian kita boleh menyaksikan Yesus Kristus. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidupnya, dia tidak akan pernah takut untuk menyaksikan Yesus. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, roh kemerdekaan yang Tuhan akan taruh dalam diri saya dan saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saya dan saudara. Amin. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kesempatan yang indah ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu ini tidaklah asing, tetapi kami boleh dengar kembali. Melalui hari Pentakosta, bagaimana Engkau mencurahkan Roh Kudus yang boleh ada dalam diri kami, sehingga kami boleh semakin percaya dan terus percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan berkati setiap kami, Tuhan lawat dan tuntunlah kami, biarlah kami terus hidup di dalam kemenangan yang daripada Tuhan. Hamba-Mu dari tempat ini berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan Kau memberkati mereka dalam situasi yang berbeda-beda, kehidupan ekonomi, keluarga, dan sebagainya, yang menjadi mungkin pergumulan, tantangan dalam hidup mereka. Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau yang terus menyertai, Tuhan Engkau yang terus memberkati, Tuhan Engkau yang terus menuntun langkah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan terus percayakan dinikmati oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Nyatakan kuasa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarkan bangsa dan negara Indonesia sungguh boleh mengalami lawatan yang daripada Tuhan. Dengan adanya virus corona segera berlalu dalam nama Yesus, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk presiden, bahkan jajaran-jajaran yang ada, secara khusus orang-orang yang berdiri di garis depan melalui pemerintahan, bahkan pihak rumah sakit, para dokter, perawat, demikian juga Polri, TNI dan sebagainya. Tuhan, Kau kecampur tangan dalam kesehatan dan kehidupan mereka. Mereka harus yang meluangkan waktu dan tenaga mereka untuk melayani pasien-pasien yang terjangkit virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa yang daripada Tuhan. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kalau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarkan kiranya kasih dan damai sejahtera yang daripada Allah dan melalui persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus serta dengan Roh-Nya yang kudus, itulah akan terus menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang terus akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara. Besok kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Saya ingin menyapa dari tempat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tetap terus harus jaga kesehatan. Ya, terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan yang pastinya. Ya, percayalah bahwa virus corona ini berlalu sehingga kita boleh bersama-sama ibadah di tempat ini kembali di ruangan ibadah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.